warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Inte Mezlinda, NPM 18 114 11 10 10, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampung Ibu Hermawati SE MMSI. Topik dari video ini adalah pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Apa itu pelanggaran etika bisnis? Karena etika dan bisnis keduanya bisa saling melengkapi dalam mengaruhi perilaku baik individu, kelompok, maupun organisasi yang akan berdampak pada perilaku pelaku dalam suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan menggunakan etika dalam menjadi nilai dan pedoman bisnis, maka bisnis itu akan diyakinkan dalam perusahaan. Dan hal itu yang akan menjadi dasar kekuatan bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya dan yang pastinya akan memberikan dampak positif untuk kedepannya. Menjalankan suatu bisnis, tentunya etika menjadi dasar yang sangat diperlukan, tetapi tidak jarang juga etika bisnis sering kali dilanggar oleh orang pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Di dalam dunia ini, bisnis terdapat berbagai jenis masalah etika bisnis yang dapat terjadi dalam suatu usaha perusahaan. Contohnya, penipuan, paksaan, pencurian, penyuapan, diskriminasi. Selain itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan tidak bisa menerapkan etika dan bisnis. Yang pertama, faktor yang membentuk terjadinya pelanggaran etika bisnis. Dalam sebuah masalah, tentunya pasti ada faktor dasar penentu dalam pembentukan terjadinya suatu masalah. Berikut juga dalam pelanggaran etika bisnis sendiri, tidak hanya satu faktor dalam beberapa faktor yang dalam terjadinya. Pelanggaran-pelanggaran diantaranya adalah pertama, mementingkan urusan dan keperluan pribadi. Salah satu faktor dasar yang dapat menyebabkan perusahaan gagal atau melanggar suatu etika bisnis itu dapat didasarkan oleh sikap egois yang dimiliki seorang pelaku bisnis. Karena hal egoisan itu ialah melakukan pelanggaran apapun terhadap etika bisnis. Semua itu dilakukan demi untuk memuaskan keinginan. Oleh sebab itu, ia tak akan mempedulikan dengan keserakahan yang telah dilakukan tentang apakah itu merugikan perusahaan maupun masyarakat. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap keuntungan atau laba perusahaan. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih, juga sering dengan berjalan waktu persaingan terjadi dalam dunia bisnis ini semakin keras. Oleh sebab itu, seringkali membuat para pelaku bisnis hingga perusahaan harus memikir keras dalam mempertahankan usahanya dalam laba perusahaan. Yang tujuannya agar tetap bisa mendapatkan laba yang diinginkan, perusahaan yang harus menekan biaya produksi serendah mungkin hingga kemungkinan lainnya perusahaan juga bisa saja mengurangi kualitas hingga kuantitas dari materi produksi perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara nilai perusahaan dengan pengusaha. Faktor masalah ketiga adalah pelanggaran etika bisnis, yaitu muncul rasa ingin dari pelaku bisnis atau perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode tertentu. Metode tertentu yang dimaksud adalah metode atau cara-cara yang baru belum pernah disosialisasi sebelumnya, sehingga hal itu dapat membuat para pekerja atau karyawan tidak dapat menerima hal tersebut. Aspek-aspek pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis. Memiliki sebuah usaha atau bisnis saat itu sudah menjadi pilihan dari banyak orang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka akan berlomba-lomba dalam mengelola bisnis agar semakin besar dan paling menonjol antara pesaing-pesaingnya. Layaknya dalam suatu profesi atau kehidupan sehari-hari, mengelola sebuah bisnis juga terdapat etika bisnis yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha hingga perusahaan. Namun, meskipun sudah ada etika bisnis yang telah mengatur jalannya suatu usaha, tidak bisa dipungkiri jika masih banyak pelanggaran-pelanggaran etika bisnis dan aturan-aturan bisnis terjadi. Pelanggaran aturan etika bisnis yang sering terjadi dikelompokkan dalam beberapa aspek-aspek tersebut. Yang pertama, transaksi bisnis.
Salah satu esensi terbesar dalam berbisnis yaitu dengan menjalin sebuah kemitraan terkait erat dengan transaksi bisnis. Inilah yang menyebabkan para organisasi dan komunitas pengusaha mengalami peningkatan dan transaksi bisnis yang terus tumbuh. Namun di belakang pengingatan transisi bisnis yang terus tumbuh, tetap saja terjadi beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi. Pertama, contohnya penipuan. Dalam transaksi bisnis, tidak transparan menipu. Penipuan adalah awal yang harus kita khawatirkan, karena penipuan ini menjadi sebuah contoh pelanggaran yang dapat mencoreng etika bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, paksaan. Demi untuk memenangkan sebuah persaingan yang akan menghasilkan banyak keuntungan atau laba, suatu perusahaan seringkali menggunakan cara-cara hingga metode yang mengarah kepada suatu pelanggaran etika bisnis. Yang kedua, perjanjian bisnis. Aspek kedua dalam terjadi pelanggaran etika bisnis yaitu adalah perjanjian bisnis. Pelanggaran yang bisa menjadi dan terkait dengan perjanjian bisnis atau MOU yang merupakan kesepakatan resmi dari dua pihak yang melakukan kerja sama bisnis. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal ini adalah salah satu pihak dalam perjanjian yang menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat dari dua belah pihak. Hal ini bisa terjadi ketika sebuah perjanjian tidak dapat untuk dilanjutkan sehingga dikarenakan adanya permasalahan sepihak. Yang ketiga, peminjaman modal investasi. Investasi memiliki tujuan dalam pengembangan usaha secara positif yang dimana terdapat sebuah kesepakatan antara pihak pemodal dan yang diberikan modal. Karena itu, dalam pemerhatian perjanjian yang terkait dengan investasi dan pengelolaannya harus dilakukan bersikap terbuka dalam hal pengelolaan anggaran perusahaan agar hubungan antara investor dengan perusahaan dapat terjalin dengan baik. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, Starbucks. Starbucks membuat sebuah strategi clustering. Strategi itu dapat dikenal sebagai strategi yang dapat memaksa perusahaan kecil untuk keluar dari bisnis. Hal ini dapat kita ketahui bahwa dengan adanya begitu banyak Starbucks di sudut-sudut jalan, tempat pembelanjaan, hal ini tersebut membuat tempat film-film seperti Best in Show yang tidak menyukai cara kerjanya. Yang kedua, Nike. Praktik manufaktur yang telah dilakukan perusahaan Nike ini yaitu memproduksi sepatu lepas pantai untuk menghemat uang, dan Nike telah menggunakan pangsa sweatshop dalam bidang manufaktur yang hasilnya pihak Nike mendapatkan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kasus FIFA. Kasus besar di tahun 2019 antaranya lain yaitu kasus dari pihak organisasi FIFA de Fondation International de Football Association yang kebanyakan tidak mau menganggapkan sebagai bisnis dalam pengertian tradisional. Badan pengelola sepak bola di seluruh dunia pada bulan Mei lalu mengetahui sebuah fakta baru bahwa beberapa pemimpin organisasi FIFA ini ditangkap karena korupsi. Yang keempat, Uber. Pada tahun-tahun sebelum tahun 2017, pihak Uber sudah pernah digugat dan dengan undang-undang menguncangan kecepatan. Maka ketika di tahun 2017, perusahaan Uber kembali mendapat teguran kasus dan tuduhan pelecehan sosial yang dilakukan dalam pelayanan jaksanya. Tidak hanya itu, namun juga ada kasus mengenai kepemimpinan Travis Kalanick yang sedang dipertanyakan, juga kasus pelanggaran etika bisnis dalam penyelidikan kasus ini, kriminalnya lainnya. Demikian tugas video saya. Kalau ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.